Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Hari ini saya masih mau mengungkap identitas seorang mualaf yang ngaku-ngaku mantan pendeta dan pernah sekolah teologi. Namanya adalah Pak Yo. Jadi ini adalah part keduanya. Ada data-data baru yang saya terima dari pihak-pihak di mana orang-orang ini masih berkaitan dengan masa lalu Pak Yo ini. Sebelumnya mari kita melihat pengakuan dari Pak Yo yang pernah menjadi pendeta di IHS, GPPS, dan juga lulusan Harvest. Mari kita melihat videonya. Ya, kalau STT saya ada di STT Harvest Semarang. Oh, Harvest Semarang. Ya, ambil S2, tapi saya hanya sekitar 10 bulan. S2-nya? Iya. Oh, berarti Bapak jenius dong, Pak? Enggak, maksudnya saya meninggalkan itu. Oh, Bapak tinggalkan S2-nya waktu itu? Oh, iya. oke. Iya. Terus berapa tahun Bapak menjabat menjadi pendeta? Oh, baik. Ya, saya ditahbiskan menjadi pendeta itu di tahun 2014. 2014. Ya. Oh, oke. Saya pertama kali ditahbiskan di YHS Church, Yesus Hidup Sejati Church. Oh, ya. Gereja Yesus Hidup Sejati. Ya. Atau Yakin Hidup Sukses. Masih. Ya, okay. Ya. Berarti Bapak pernah pindah dari Katolik ke Protestan. Terus di Protestan akhirnya Bapak menempuh pendidikan di STT gitu ya. Ya. Kemudian ditahbiskan menjadi pendeta. Nah, itu pada waktu itu Bapak di pendeta denominasi apa tuh, Pak? Oh iya, pertama tadi YHS ya. Kemudian YHS ya. Ya, oke, kemudian terus? Yang kedua GPPS. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Pusat Surabaya. Ya. Saya dulu pernah Pak di GPPS Pak. Tahun 1985 Ya. sampai 86. Saya mengembalakan di Gereja Kasih Allah. GPPS di kota? Di Kabupaten Semarang. Semarang juga. Oke. Jadi bagaimana? Ada yang percaya dengan mualaf yang satu ini? Mualaf pembohong ya. Jadi biasa, mualaf ngaku-ngaku mantan pendeta, mantan suster, mantan pastor itu biasa. Supaya mereka mendapatkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya. Karena kesaksian mantan pendeta itu laku keras di pasaran. Nah, beberapa waktu yang lalu saya terhubung dengan dua orang dari STT Harvest. Di mana yang satu ini adalah seorang dosen, saya lupa, dekan atau apa ya beliau ini. Beliau ini yang mewawancarai Pak Yo ini ketika masuk S2. Dan saya dikasih lengkap data-datanya, termasuk ijazah S1-nya. Jadi, saya dikasih fotokopi ijazah S1-nya. Dia ini sarjana ekonomi. Jadi, ingat ya, Pak Yo yang namanya adalah Ignatius Kristanto tidak pernah lulus dari sekolah teologi ya, karena S1-nya adalah sarjana ekonomi. Kemudian baru dia melamar untuk menjadi mahasiswa di STT Harvest S2. WA beliau begini, ini orang penuh masalah. Jadi ingat ya, ini orang penuh masalah. Di video yang lalu saya katakan juga bahwa orang ini bermasalah tentang keuangan. Bukan dari saya, tapi dari orang yang tahu betul tentang kehidupannya. Namanya Ignatius Kristanto, sempat kuliah di S2 di STT Harvest. Kebetulan saya yang mewawancara ketika seleksi penerimaan mahasiswa. Setelah 1 semester, drop out. Oke, akhirnya saya penasaran, bener nggak orang ini drop out? Karena Harvest sudah terdaftar di Dikti, maka saya cari di websitenya Dikti. Bapak Ibu bisa melihat bahwa orang ini statusnya dikeluarkan. Ingat, dikeluarkan alias drop out. Ketahuan. Makanya zaman canggih gini jangan bohong-bohong, Pak. Dia bukan pendeta. Kemudian WA beliau lanjut begini. Saya sudah lihat secara lengkap di YouTube, itu sudah saya komen bahwa sebagian info yang disampaikan adalah bohong. Saya sudah tanya teman di gereja YHS karena dia mengaku ditahbiskan pendeta di situ. Itu hoax, tidak pernah ditahbiskan. Jadi sama ya, saya tanya teman saya di YHS juga tidak ada orang yang namanya Ignatius Kristanto sebagai pengerja atau pendeta di YHS. Itu hoax.
Kemudian dia ngaku GS di GPPS selama 5 tahun. Saya tanya teman saya di GPPS juga disebut tidak benar. Ingat ya, di GPPS dia juga bukan gembala. Di sini aja dia udah ketahuan, semuanya sudah terbongkar. Lanjut, kemudian saya di WA, Bapak itu selanjutnya tadi itu ya. Ini S1-nya. S1-nya itu ada di salah satu universitas swasta di Semarang, sarjana ekonomi. Kemudian dalam KTP tertulis beragama Katolik. Nah, loh, KTP-nya ketika dia mendaftar di Harvest masih beragama Katolik. Gitu kok ngaku-ngaku pendeta. Kemudian ada dari Direktur Pasca Sarjana Harvest. Beliau juga mengatakan yang sama. Coba saya tanya juga ke alumni kita di GPPS ya. Seharian cari tahu tentang orang ini, Pak. Yang pertama, dia masuk Harvest tahun 2013, rekomendasi Agustinus Asbanu dari IFGS BSB. Saat diwawancara dia bekerja jual beli mobil bekas. Dia adalah seorang yang tugasnya jual beli mobil bekas. Kalau di tempat saya itu namanya itu McLaren. Orang ini namanya McLaren. Tahu McLaren? Maklaran itu loh, McLaren. Jadi kemudian yang ketiga dibaptis di GBI Gajah Mada tahun 2001. Pelayanan yang pernah dilakukan sebagai diaken dan WL. Ingat itu ya, sebagai diaken dan WL. Itu pelayanan yang dia lakukan. Kemudian tidak pernah menjadi gembala di GPPS maupun YHS. Tidak menyelesaikan studinya alias drop out. Kemudian selanjutnya ini beliau juga kirimkan foto dari data-data Bapak ini yang sudah saya sebutkan, sama dengan dari salah satu dekan tadi itu ya, Pak Sahat namanya. Beliau bersedia disebutkan namanya, Pak Sahat dari STT Harvest. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga data-data ini boleh memberikan kita gambaran yang lebih luas supaya saya ini tidak disebut sebagai pembohong. Terus kemudian teman saya Andre Tunggal yang membongkar identitasnya juga tidak disebut sebagai pembohong. Karena benar-benar data-data yang saya peroleh ini adalah dari orang-orang yang bersangkutan dengan masa lalunya Pak Yo. Jadi dia bukan pendeta baik di YHS maupun di GPPS. Tidak pernah sekolah teologi karena S1-nya adalah ekonomi. S2-nya semester 1 atau semester 2 drop out alias dikeluarkan karena bermasalah. Jadi saudaraku muslim, saya bicara apa adanya. Saya tidak mengada-ada apalagi menjelek-jelekan. Saya mengasihi saudara-saudara supaya tidak dikibuli dengan orang-orang macam begini nih yang ngaku-ngaku mantan pendeta padahal bukan siapa-siapa. Sekian dari saya, semoga ini menambah informasi kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.